Engkau Dat yang maha agung lagi maha sempurna. Engkau yang maha memberi pertolongan. Engkau yang maha pengasih lagi penyayang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbun Nabbah. Jejeki monegoro matang perkara nomor siji nganggo Ibu simak baik-baik renungan berikut ini. Kenapa seseorang itu harus baik kepada Allah? Hablum minallahnya dibangun dengan baik. Karena pada hakikatnya nanti ketika kita pulang itu semuanya itu ada pertanggungjawaban. Kita kembali nanti membawa apa yang kita lakukan di dunia ini, tidak ada satupun yang terlewat. CCTV Allah itu tidak pernah salah. Perbuatan baik akan kembali baik dan perbuatan jelek akan kembali jelek. Jangan engkau berbuat nista kepada sesama manusia. Jangan kembangkan sifat-sifat buruk. Apa itu kotoran hati? Sombong, takabur, iri, dengki, fitnah, hasud, dendam. Itu yang bisa memecah belah orang. Orang titik-titik tukang komen. Ada yang tukang komen? Ada yang tukang iri dengki? Ada yang tukang fitnah? Semoga bukan kita. Tonggone tuku pacero hawae panas jero, tonggone tuku sedan dheweke malah edan, tonggone munggah pangkat dheweke malah sekaran, tonggone budal haji dheweke budal. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, saya ngadro pinter-pinter sekarang sudah tegap ya. Itu tadi apa maksudnya? Tetangganya beli mobil, dia yang panas dalam. Tetangganya beli sedan, dia malah edan. Tetangganya naik pangkat, dia malah sekarat. Tetangganya berangkat haji, dia berangkat mati. Dimakan iri dengki. Bu, saya kasih tahu. Ini yang memecah. Wan itu kalau kita kembangkan suka apa? Menjelek-jelekan orang lain, betul? Ngaji sudah berapa puluh tahun? Masih pernah nggak ngerasani orang lain? Hati-hati. Itu yang menyebabkan fisik kita sakit itu kalau otak kita sakit. Pengaruh makanan itu cuma 10% untuk kesehatan tubuh. Pengaruh olahraga cuma 10%. Tapi kesehatan itu dipengaruhi oleh pola. Ya kalau pikirannya iri, dengki, fitnah, hasud, dendam, tukang iri melulu, bagaimana kita bisa sehat lahir batin, betul? Hati-hati tentang hal ini. Jangan perturutkan itu. Engkau tetangganya beli tanah luas, dia malah masuk opname di rumah sakit. Dijenguk oleh ibu-ibu pengajian ta'aruf. Bu, sakit apa? Nggak tahu. Terus sakit sudah berapa hari? Kok berapa hari, Bu? Saya sakit ini sudah lebih dari 1 bulan. Hah? Sakit apa 1 bulan lebih? Terus ibu punya BPJS? Enggak. Loh, terus bapak dapat sampai habis berapa, Bu? Kalau nggak ada BPJS begini, kenapa nggak ngurus? Tahu nggak Pak jawabannya begini? Punyai, wong ngurus BPJS teman saya itu baru 5 hari masih belum sembuh, disuruh pulang. Nanti kalau mau masuk lagi surah buat rujukan lagi. Semoga di sini tidak demikian. Semoga semua pemimpin bisa memperjuangkan umatnya. BPJS itu haknya rakyat. Jangan sampai rakyat terlantar karena sakit tidak terobati, nyawa taruhannya. Betul? Hati-hati ya.
Jadi apa? Yang lebih penting lagi, jangan sampai sakit. Halo? Apalagi kalau kita nggak mampu, nanti ditulisi di rumah ya, Bu. Orang miskin dilarang sakit. Itu setuju? Karena perawatan itu penting, maka sebelum itu lebih baik noto hati, noto awak, noto pikir supaya sehat wal-a. Nggih napa nggih? Wis aja sok ngelok-ngelokne wong liya. Nggih, Bu. Supaya badannya enggak sakit. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakuna khairam minhum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah engkau suka mengolok-olok orang lain, karena boleh jadi orang yang engkau olok-olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Dan ayat ini disambung khusus wanita. Dengar baik-baik para wanita. Wala nisa'u min nisa'in asa ayakunna khairam minhun. Hei para wanita, janganlah engkau suka mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang engkau olok-olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Nanti pulang gak boleh ngerasani penceramai, sama-sama wanita. Tapi pada hakikatnya Bapak Ibu, dari pertemuan ini kita mengajak, ayo gotong royong bangun desa, bersatu bareng-bareng. Kebersamaan itu indah. Islam itu indah. Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin, dan mari menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin itu sendiri, ya Pak, Bu. Dan kita berusaha kita mau supaya kita pulang itu dengan qalbun salim. Amin. Amin Allahumma. Ya Allah Gusti, kami mohon bisa hidup istiqomah. Doa Allah Gusti, kami mohon besok wafat husnul. Amin Allahumma. Sebagai penutup saya mau kasih tahu apa yang sudah kita bawa di dalam hidup ini untuk kepulangan kita. Karena sadar atau tidak, cepat atau lambat kita akan pulang menuju Allah, Bu. Jangan bingung, jangan ribut dunia. Sudah saatnya kita menengok akhirat kita, karena lah saya lihat umurnya rata-rata di atas 17 tahun semuanya. Sudah bukan lagi ngurusin dunia. Panjenengan sudah dikasih mewah, megah, nikmat, anugerah oleh Allah. Mana lagi nikmat yang kau dustai? Fa bi ayyi tukadziban. Sudah selayaknya kita terima kasih, terima dari Allah, kasih lagi untuk jalan Allah. Jangan banyak menuntut. Nanti pulang kalau bapaknya nggak ikut, jangan teriak-teriak. Pak, apa Bu? Pulang kaji teriak-teriak. Bapak tadi nggak hadir, jadi nggak tahu. Apanya? Kita tadi ngundang ustadzah dari Cina, namanya Bu Nyai Tan Mewah. Terus apa Bu? Saya itu sadar setelah pengajian. Sadar apa Bu? Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dulu Pak, dengarin dulu. Sadar alhamdulillah apa? Alhamdulillah sadar gimana toh Pak? Saya itu baru sadar sak desa itu ternyata kita itu paling melarat sendiri. Apa kata suaminya? Bu, iling, bersyukur, jangan banyak menuntut. Ya, bapak itu nggak mau tahu aja. Saya itu wanita, kalau melihat barang bagus itu ya kepingin beli. Coba bapak itu 25 tahun nggak pernah membahagiakan istri, nggak bisa nyenengin istri.
Suaminya sampai godek-godek. Bu, mari ngaji kok malah begini. Iya, bapak 25 tahun nikah nggak punya apa-apa sama saya. Coba kalau saya dulu kawin sama pacar saya, nasib saya nggak seperti ini. Kawin sama bapak itu larat kirat. Bapak itu ngomong istighfar bu, istighfar ya istighfar. Kalau cincin satu aja nggak punya itu loh, istighfar kok jangan. Bu, jangan begitu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Bapak itu bisanya ya gitu aja, nggak ngerti perasaan istri. Memang nggak pernah nyenengin hati istri. Suaminya ketawa, masa iya sih kamu nggak pernah seneng? Kalau nggak pernah seneng 25 tahun kok anakmu sampai 6? Oh, Allahu Akbar. Ini benar-benar ya Allah, saya doakan dulu ya Bu. Bapak Ibu, semoga apa yang panjenengan belanjakan ini dibalas oleh Allah dengan berlimpah-limpah. Dana yang terkumpul 19.286.000. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga dibalas Allah lebih baik. Diberi panjenengan sekeluarga panjang umur, sehat walafiat, rezeki melimpah barokah untuk ibadah. Inilah nanti yang akan menyelamatkan panjenengan. Gak usah ribut. Ibu lihat amati tanmewa baik-baik. Saya tidak memakai emas-emasan sama sekali. Nah, saya sudah punya emas 75 kilo, Mas Rudi namanya. Ini jam nggak beli, dikasih santri. Ini gelang nggak beli, dikasih orang Kalimantan Timur. Apa-apa yang saya punya, kenapa saya pakai? Karena diberi orang. Bukan saya nggak kuat beli, Bu. Tapi karena dikasih itu, betapa bahagianya orang yang ngasih ketika kita pakai. Betul? Saya nggak punya mas-masan. Di rumah saya juga tidak menyimpan mas-masan. Duit saya itu banyak, tapi posnya juga banyak. Pos anak yatim, pos masjid, pos pondok pesantren, pos fakir miskin, semuanya itu butuh dana. Ya nggak bingung kok saya, walaupun nggak punya mas-masan saya tetap pede aja. Jangan nanti bapak ibu-ibu itu kenapa ya Pak? Karena ibu-ibu ini penyakit bahaya. Ngelihat di TikTok kok mewah, beli apa-apa beli, nyicil sampai mencicil gitu ya. Coba lihat, amatin baik-baik. Ini bukan mas-masan. Terus saya pakai, nggak apa-apa. Jangan nanti yang pakai mas-masan, oh bapak tadi nggak tahu yang kaya-kaya itu dijak solawatan punya itu seneng loh kok gitu. Iya, solawatan diem aja, dadak ngangkat tangannya kok Pak. Assalatullah salamullah ala taha rasul assalatullah, pamer cincin. Halamullah ala yasin habibillah. Bapak bilang, ya Allah Bu, jangan kayak gitu. Iya, makanya tadi beliin apa-apa. Saya dulu kalau kawin sama pacarku pasti sudah kaya raya. Pacarmu itu loh siapa? Bapak kayak nggak tahu aja, saking aja saya cepet-cepet dilamar bapak, jadi dia kalah duluan. Pacarmu siapa? Oh, aku lek kawin sama pacarku gitu. Muri hidupku mulia Pak. Siapa? Jenenge siapa? Kayak nggak tahu aja. Baharudin Effendi. Jadi aku jadi ibu dewan. Saking kawin sama sampean jadinya ya cuman begini. Bapak ingat Bu, jangan menuntut melebihi apa yang suami mampu. Dengar semua? Dengar? Suami itu kalau panjenengan tuntut terus, cepet elek, cepet tuwek, cepet mate. Suami nggak pernah dituntut macam-macam. Coba lihat suami saya, tetap awet muda, panjang umur, ya toh? Awet ganteng, awet enom, ya kan Bu?
Iya, awet urip, makanya jangan tuntut melulu. Ya? Jadi ingat, coba lihat apa yang kita bawa. Saya pakai bahasa Jawa, maaf yang orang luar Jawa, nanti saya artikan, jangan khawatir. Karena ini pitutur luhur, nasihat agung. Karena dulu para sunan itu pakai bahasa Jawa, saya mencoba untuk bahasa Jawa, boleh? Tapi saya artikan, jangan khawatir. Dengar baik-baik pesan berikut ini. Happy rang tahun lawase ing donya iki. Artinya, Bu, berapa tahun hidupku di dunia ini? Berapa tahun? Hah? Nanti mati berapa tahun? Oke, nggak tahu. Orang Jawa bilang boten ngertos. Kalau orang Sunda apa? Tidak tahu itu, Bu. Oh iya, ya itu ya. Orang Indonesia bilang tentang umur ini saya tidak tahu. Orang Inggris bilang I don't know how long my age. Saya tidak tahu berapa panjang umur saya. Orang Cina mengatakan, 我还不知道。他没有告诉我哪里知道嘛，只有上帝知道。Loh, Ibu ketawa memang tahu artinya. 我不知道 itu saya tidak tahu. 他没有告诉我 itu saya, ini itu kamu. Makanya orang sering sebut 我爱你, saya cinta kamu. Oh. 他没有告诉我, Tuhan nggak pernah kasih tahu saya tentang umur tadi. Oh, nari tahu nah, dari mana saya tahu? Hanya jawabannya hanya satu. Ciyu Santi tahu. Justru karena hanya Allah yang Maha Tahu, saya mengingatkan, ye, Bapak Ibu, apa yang harus diingat untuk kita, apa sing kudu dielingi? Ngeling ana yen sira bakalin. Ingat, kalian semuanya itu bakal mati. Dan sudah siapkah sang mati kita? Ya udah, siapin mulai sekarang. Apa engkau mengira sang matimu itu emas gemerlap, harta benda di dunia ini, pangkat, derajat, wewenang, kursi, jabatan, kekuasaan? No, bukan itu. Sang mati tutup mas Raja Brana. Sangu mati bukan gemerlapnya harta benda, betul? Kalau begitu apa sangu mati kita? Nanging iman serta amal kang utama. Maka dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga membawa berkah manfaat, Ibu. Ayo kita doa bareng-bareng memohon kekuatan Allah. Nanti saya pas doa panjenengan aminin pelan-pelan ya, jangan kencang-kencang ya. Ayo monggo istighfar sareng-sareng kula. Tidak ada suara kecuali mengagungkan asma Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo istighfar dalam hati masing-masing ya. Ingat Bapak Ibu, doa ini dibarengi doa para malaikat di kanan kiri kita. Berdoalah sungguh-sungguh untuk tembus hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Kami ya Allah berkumpul bersama saudara-saudara kami bersimpuh bermunajat di hadapan-Mu ya Allah. Engkau zat yang maha agung lagi maha sempurna. Engkau yang maha memberi pertolongan. Engkau yang maha pengasih lagi penyayang ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbun Allah. Allah, golongkan kami dan saudara-saudara kami ini menjadi golongan orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu dan sabar di dalam setiap ujian-Mu ya Allah. Allah, Engkau zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Ampuni dosa kami dan saudara-saudara kami ini ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kedua ibu bapak kami. Kalau hari ini berkumpul di antara kami kedua orang tuanya masih hidup, Allah, sayangi orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil. Dan kalau di antara kami dan saudara-saudara kami ini kedua orang tuanya sudah Engkau panggil lebih dahulu, maka ya ampuni dosa-dosa orang tua kami. Terangi mereka di alam kuburnya melalui doa yang kami kirimkan dari anak-anaknya ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Gusti Allah, muliakanlah orang tua kami dunia akhirat ya Allah. Wahai ya Nur, Allah ya Nur, Allah ya Nur, zat yang maha memberi cahaya. Cahayai penglihatan kami, pendengaran kami, dan hati kami ini dengan cahaya-Mu. Cahayai kami dan keluarga kami serta anak cucu kami dengan sinar taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, dan jadikanlah anak-anak kami solih solihah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami mulia akhlaknya, sehat jasmani dan rohaninya, dan jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami menjadi penyejuk penentram jiwa dan batin kami ini ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami sadar cepat atau lambat kami harus pulang ya Allah. Pulang untuk mempertanggungjawabkan segala-galanya padamu. Maka ya Allah, bekali kami sebaik-baik bekal untuk kepulangan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah umur yang Kau karuniakan kepada kami ini menjadi umur yang barokah. Allah, jadikanlah sisa umur hidup kami ini menjadi sebaik-baik dan seindah-indahnya umur. Dan jadikanlah umur hidup kami bermanfaat ya Allah. Ya Allah, bekali kami dengan keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa berzikir menyebut asma-Mu, qalbu yang terus bergayut padamu ya Allah. Wahai Allah, kami sadar suatu masa kami harus menghadap-Mu pulang. Allah, izinkan kami memohon untuk kami dan saudara-saudara kami ini. Allah, kalau suatu saat Engkau berkenan mengambil di antara kami dan saudara kami ini, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Allah, berangkatkan kami kelak kepadamu dibarengi dengan ridha-Mu ya Allah.
dan akhirkan hidup kami dibarengi dengan kalimat tauhid-Mu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, utuslah malaikat maut-Mu kelak untuk menjemput nyawa kami dengan cara Rahman Rahim. Jemput kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Berikanlah kepada kami dan saudara-saudara kami ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya Allah, jadikanlah kami hidup saling sayang menyayangi, agar kami bisa merasakan ketentraman hidup bersama kami dan saudara-saudara kami ini ya Allah. Wahai Allah, berikanlah kami kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Beri kami kesempatan untuk beribadah lebih baik lagi. Dan beri kami kesempatan ya Allah untuk berbuat baik lebih banyak lagi di dunia ini, sebagai bekal kami kelak menghadap-Mu ya Allah. Dan ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk melakukan taubatan nasuha atas segala dosa-dosa kami. Ya Allah, beri kami kesempatan taubat sebelum maut kami tiba. Rahmati di dalam maut kami kelak ya Allah. Dan karuniakanlah ampunan-Mu setelah maut kami tiba. Ringankan kami dari sakitnya sakaratul maut. Ringankan hisab kami kelak di padang mahsyar. Dan selamatkanlah kami fid dini wal ukhrawi. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tolong kami dan saudara-saudara kami ini ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Selamatkanlah kami fid dini wal ukhrawi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan intal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawdin alaina fi sakaratil maut wa najatta minan nar wa la'afwa innal hisham. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan hari ini kami langsung akan balik ke Balikpapan, dan besok pagi kami harus terbang ke Surabaya. Mohon doanya ya Ibu. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Dan insya Allah kalau Ibu berkenan dan sudah ada niat, kalau Ibu Bapak kepingin umroh, boleh bareng sama saya bulan November tahun depan. Bisa ada untuk nabung, untuk siap-siap hati kita dan materi kita. Nanti boleh bareng sama Bu Nani sama Bu Tuti sekeluarga ya, umroh bersama Tanmiwa. Insya Allah sampai jumpa lain kesempatan. Panjang umur barokah, sehat walafiat, rezeki melimpah barokah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.